Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa di dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah untuk materi hari ini Al-Quran Hadis, yaitu memahami surat Al-Zumar dan Al-Baqarah. Lihat buku LKS halaman 28 sampai 33. Memahami atau menghafalkan surat Az-Zumar ayat 53. Surat Az-Zumar yaitu artinya rombongan-rombongan, adalah surat yang ke-39 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, diturunkannya di kota Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Surat Az-Zumar terdiri dari 75 ayat. Dinamakan Az-Zumar yang berarti rombongan-rombongan karena kata Zumar yang terdapat pada ayat 71 dan 73 pada surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama baca. Qul ya ibadi. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk kosakata atau mufradatnya di dalam surat Az-Zumar, nanti kalian bisa hafalkan sedikit-sedikit. Ya, contohnya dari lafaz qul, yaitu katakanlah. Sudah sering kita dengar dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu diawal dengan qul wallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang artinya qul katakanlah, fi'il amr. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu, yang melampaui batas, ala, atas, anfusihim, diri mereka sendiri, la taqnatu, janganlah kamu berputus asa, min, dari rahmatillah, dari rahmat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu huwa, sungguh Dialah, Al-Ghafur, yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Itu arti dari kosakata, ya. Untuk surat Al-Baqarah ayat 153, ya, itu Al-Baqarah artinya sapi betina, adalah surat yang kedua dalam Al-Quran. Surat ini terdiri 286 ayat, 6.221 kata dan 25.500 huruf, dan tergolong surat Madaniyah. Surat ini merupakan surat yang jumlah ayat terbanyak dalam Al-Quran. Surat ini dinamai Al-Baqarah yang artinya sapi betina, sebab di dalam surat ini terdapat kisah penyembelihan sapi betina yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Nah, ini
Bunyi ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ista'inu, mohonlah pertolongan, bis-sabri, dengan sabar, was-salah, dengan salat. Inna, sesungguhnya Allah ma'a, berserta, as-sabirin, orang-orang yang sabar. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53, penjelasannya, pada ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar menyampaikan kepada umatnya bahwa Allah yang Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sangat luas rahmat kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa yang telah terlanjur, yang telah kita perbuat, yang telah kita kerjakan, seperti meninggalkan perintahnya atau mengerjakan larangannya, apabila benar-benar tobat dari kesalahan mereka. Syaratnya diterima tobatnya yaitu kita harus sungguh-sungguh meninggalkan larangan-larangan Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan perintah-perintah Allah, dan perbuatan dosa kita tidak ulangi lagi. Surat Az-Zumar ayat 53 merupakan ayat optimisme. Kandungan utama surat ini adalah melarang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk penjelasan manusia dilarang berputus asa, yaitu di dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Itu surat Az-Zumar, ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini merupakan kepada harapan dan membangun sikap optimisme terhadap ampunan Allah. Ya, Allah mengampuni semua dosa sesuai dengan firman Allah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ya. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa maknanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa tanpa peduli betapapun banyaknya. Asal dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya surat At-Taubah, alam ya'lamu annallaha wa yaqbalut taubah an ibadi wa yakhudus sadaqati wa annallaha wat tawwabur rahim. Tidaklah mereka mengetahui bahwa Allah menerima tobat hamba-hambanya dan menerima zakatnya, dan Allah Maha penerima tobat lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha huwal ghafurur rahim. Asmaul husna Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Al-Ghafur artinya Allah Maha Pengampun, Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Di dalam surat Al-Baqarah, isi kandungannya ayat 51, surat Al-Baqarah ayat 51, isinya itu menjelaskan orang-orang yang sabar. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, jadikanlah sabar itu minta pertolongan dengan sabar, ya, dan sholat. Merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dan berbuat baik. Sabar bisa diartikan tabah, tahan, menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah berputus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpahnya. Menahan lisan atau anggota badan dari perkataan
dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan amarah, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak buruk. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian, yaitu istiqomah. Istiqomah artinya adalah teguh pendirian dalam memperjuangkan kebenaran, serta selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar itu ada beberapa macam, yaitu as-sabru fi ta'atillah, yaitu sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. As-sabru anil maksiat, sabar menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, as-sabru fil musibah, sabar menerima dan menghadapi musibah, menuntut ilmu pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran itulah seseorang hamba akan terjaga dari kemaksiatan, istiqomah menjalankan ketaatan terus menerus. Ya, sholat ya harus terus menerus, jangan sehari sholat sehari kagak, itu bukan istiqomah. Dan lebih dalam menghadapi berbagai macam cobaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu may yasta'iffa yu'iffahu Allah wa may yatasabar yusabbarhu Allah wa may yasta'an wa may yastaghni yughnihi Allah walan ta'tau 'ata'an khairan wasma' minas sabr." Rawal Bukhari. Jika kamu memiliki kebaikan, maka kami tidak akan menyimpannya dari kalian semua. Namun barang siapa merasa cukup, maka Allah akan mencukupkan baginya. Barang siapa berusaha sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Dan barang siapa merasa berusaha kaya, maka Allah akan mengayakannya. Dan sungguh tidaklah kalian diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih tenang dari kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. Ya, dari pelajaran hari ini kita diajarkan untuk selalu bersabar, karena kesabaran akan mendapatkan hasil yang memuaskan. As-sabru kasabri murun fi madaqatihi lakinna awaqibu ahla minal asali. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan memasuki PTS, penilaian tengah semester. Insyaallah tanggal 15 Maret. Ya, jaga kesehatan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.